berkaitan dengan kesetimbangan. Kalau gedung gitu ya, kalau gedung tidak seimbang dia akan runtuh gitu ya, akan roboh. Tapi kalau manusia dia tidak seimbang atau tidak seimbang hidupnya gitu ya, maka dia juga akan runtuh gitu ya. Seimbangnya manusia itu seperti apa gitu ya? Seimbangnya manusia itu ya ketika jam kerja ya kerja, ketika istirahat ya pasti butuh istirahat gitu ya. Nggak bisa banyak kerja atau banyak istirahat itu nggak bisa. Jadi harus seimbang. Karena manusia juga butuh kerja, butuh istirahat. Ataupun dalam mengejar duniawi gitu ya, kita juga harus seimbang. Kita boleh mengejar duniawi tapi juga tidak boleh melupakan akhirat gitu ya. Jadi harus seimbang. Misalkan kita hanya mengejar duniawi, apakah kita akan runtuh? Ya pasti akan runtuh gitu ya. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran gitu ya. Kemudian kalau kita hanya mengejar akhirat, apakah bisa? Kemungkinan kecil, kemungkinan besar tidak bisa ya. Kemungkinan kecilnya bisa, tapi kemungkinan besar tidak bisa. Karena apa? Karena di dunia ini kan tujuannya adalah mencari bekal gitu ya. Nah kalau kita tidak mengejar bagaimana mencari bekal yang nyaman, nah itu mungkin juga akan berpengaruh ke akhirat. Jadi semuanya harus seimbang. Dan ini ada beberapa ayat Al-Quran ya yang menjelaskan terkait dengan keseimbangan, bahwa ternyata Allah itu telah menuliskan gitu ya lewat Al-Quran, di mana dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan neraca atau mizan agar kamu jangan rusak keseimbangan itu. Ini surat Ar-Rahman ayat 7-8. Jadi intinya bahwa dunia ini sudah diciptakan dengan kondisi keseimbangan. Bayangkan kalau misalkan tidak seimbang ya, misalkan alam semesta ini tidak seimbang, bisa jadi bumi itu nabrak planet lain atau nabrak matahari gitu ya, karena memang percepatannya berbeda gitu ya. Tapi kalau sudah stabil seimbang, semua memiliki kecepatan yang sudah ditentukan gitu ya dan konstan, maka itu dikatakan seimbang. Kemudian kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah itu ya. Bahwa surat Al-Mulk ini menjelaskan bahwa semuanya seimbang. Ketika kamu tidak melihat keseimbangan, maka coba lihatlah berulang-ulang. Kembali ke keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini yang akan kita bahas bukan keseimbangan dunia akhirat ya. Mungkin kalau keseimbangan dunia akhirat sudah teman-teman pelajari waktu mentoring tadi ya. Nah di fisika ini lebih ke keseimbangan benda tegar ya, keseimbangan benda tegar. Nah syarat untuk dapat mengikuti materi ini, yang pertama adalah teman-teman memahami konsep vektor gaya. Kemudian teman-teman sudah menguasai hukum Newton, khususnya hukum Newton 1 dan 2. Kemudian teman-teman sudah mengenal operasi dasar trigonometri yang sin, cos, tan itu ya. Nah dan teman-teman juga jangan melupakan materi dinamika rotasi pertemuan sebelumnya ya, karena itu masih digunakan pada kesetimbangan ini. Karena memang syarat kesetimbangan itu adalah gaya translasinya sama dengan 0 dan gaya rotasinya sama dengan 0. Oke, konsep kesetimbangan ya. Suatu benda dikatakan berada dalam kesetimbangan itu apabila yang pertama dia tidak bergerak atau diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan ya, baik dalam gerak translasi maupun gerak rotasi. Nah, kaitannya dengan hukum Newton 2 ya, ini adalah masih ingat ya, hukum Newton 2 itu persamaan F sama dengan M kali A, di mana M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Nah jika percepatan atau A sama dengan 0, maka F sama dengan 0. Nah ini dikatakan setimbang secara translasi. Kemudian untuk gerak rotasi analoginya adalah torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Di mana alfa ini adalah percepatan sudut ya, percepatan sudut. Di mana kalau alfanya ini adalah 0, maka torsinya sama dengan 0. Nah ini yang dikatakan seimbang.
Jadi secara umum untuk kesetimbangan statis berlaku resultan gaya sama dengan F sama dengan 0 dan resultan momen torsi atau momen gaya atau torsi. Jadi momen gaya itu sama dengan torsi ya. Jadi ada yang menyebut torsi, ada yang menyebut momen gaya. Itu sama ya. Jadi torsi sama dengan 0. Ya, contoh fenomenanya banyak. Blok yang diletakkan pada dua penyangga, itu kalau nggak seimbang pasti jatuh. Kemudian gedung-gedung yang teman-teman gunakan untuk kuliah itu juga kalau nggak seimbang pasti jatuh. Makanya ini kalau di teknik sipil mungkin akan dibahas lebih detail ya. Nah ini kita di industri hanya dasarnya saja. Nah syarat keseimbangan itu dilihat dari tadi translasi dan rotasi. Secara translasi itu kita bisa melihat dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita bisa membuat persamaan sigma Fx dan sigma Fy sama dengan 0. Kalau tidak 0 gimana? Ya kalau tidak 0 nggak seimbang berarti ya. Jadi intinya ketika ada sebuah gaya mengenai suatu benda, entah itu dari arah X atau dari arah Y, dan kalau kita jumlahkan sama dengan 0 berarti itu kondisinya setimbang. Nah contoh sederhananya misalkan ada gaya berat gitu, ada W bekerja ke bawah di atas sebuah meja gitu ya. Ada misalkan teman-teman menaruh laptop di atas meja gitu ya. Nah, maka gaya tersebut akan mengarah ke bawah karena kan ada gaya gravitasi ya. Maka benda tersebut akan. Nah, gaya normal dari meja ini untuk menahan supaya laptopnya tidak jatuh gitu ya. Maka dia memiliki gaya N yang bekerja ke atas. Sebesar N yang bekerja ke atas. Jadi karena ada dorongan dari atas, maka si meja ini membalikkan gitu ya, membalikkan gaya tersebut naik ke atas supaya kondisinya seimbang. Kemudian kesetimbangan rotasi. Nah ini teman-teman harus masih ingat ya untuk materi dinamika rotasi kemarin. Intinya bahwa ketika menghitung torsi kita butuh F gaya yang bekerja. Kalau misalkan gayanya tidak tegak lurus dengan bidangnya, maka kita tegak luruskan dulu dengan sin theta gitu ya. Kemudian dikali D itu R ya Mas ya, R ya. Jarak tegak lurus dari garis kerja gaya ke titik poros. Dan ini juga teman-teman masih ingat ya bahwa ketika putaran itu berlawanan arah jarum jam bisa kita nilai positif atau sebaliknya. Kalau searah jarum jam negatif ya, atau sebaliknya. Jadi syarat lengkap kesetimbangan benda tegar itu adalah Fx-nya sama dengan 0, Fy-nya sama dengan 0 dan torsinya sama dengan 0. Jadi kita nanti evaluasi dengan sigma Fx, sigma Fy dan sigma torsi. Jika ketiga persamaan di atas terpenuhi ya semuanya 0, maka benda tegar berada dalam keadaan kesetimbangan statis. Intinya bahwa tidak ada percepatan translasi dan tidak ada percepatan rotasi. Nah, kemudian ketika teman-teman nanti diberikan persoalan terkait dengan kesetimbangan, ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan. Yang pertama kita akan menggambar diagram benda bebas ya. Nanti kita akan coba lihat diagram benda bebas itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita pilih sistem koordinatnya. Biasanya sumbu X itu yang mendatar ya, yang horizontal, kemudian sumbu Y itu yang vertikal, atas bawah. Namun Anda juga boleh memutar sumbu agar sejajar dengan bidang miring jika itu diperlukan untuk mempermudah. Kemudian proyeksikan semua gaya ke sumbu-sumbu. Hitung komponen Fx dan Fy dari setiap gaya yang membentuk sudut. Kemudian kita tulis persamaannya sigma Fx, sigma Fy dan torsinya. Oke, ini ya. Nanti kita akan coba latihan membuat persamaannya. Kemudian sebelum itu kita perlu tahu jenis-jenis tumpuan dan reaksinya. Yang pertama adalah tumpuan jepit atau langsung gambar aja ya. Tumpuan jepit yang paling bawah ini ya. Tumpuan jepit itu dia bisa menahan gaya dari arah vertikal, horizontal dan momen gaya dan torsi ya. Ini contohnya batang atau ranting kayu ya. Ranting kayu itu kan dia bisa menahan beban dari atas, bisa menahan beban dari samping, dan diputar pun dia tidak bisa gitu ya. Ini adalah tumpuan jepit. Simbolnya seperti ini.
Jadi tidak ada segitiganya ya. Jadi dia hanya garis kemudian ada tapaknya gitu ya. Oh belum ya? Kok nggak ada yang komen ya? Oh gini ya. Oke, saya ulangi gitu ya. Nggak usah diulangi ya. Intinya bahwa sudah ya, sudah muncul ya share screen-nya ya. Sudah Pak, sudah. Oke, sorry. Oke, jadi intinya adalah tadi ya, kesetimbangan itu dilihat dari gaya gerak translasi dan gerak rotasi. Dimana kalau gerak translasi itu kita lihat dari Fx dan Fy-nya. Sedangkan kalau rotasi kita lihat dari sigma torsinya. Ya. Kemudian Fx itu biasanya yang horizontal ya, gaya yang dari samping ya. Kemudian kalau Fy itu biasanya yang atas bawah. Kemudian ya kalau torsi ya nanti seperti kita menghitung torsi waktu pertemuan dinamika rotasi ya. Nah, itu nanti ada gaya-gaya yang bekerja kemudian kita kalikan jaraknya. Kalau gayanya masih miring kita tegak luruskan gitu ya. Oke. Nah, tadi sebelum kita membuat persamaan atau memecahkan masalah kita perlu tahu jenis-jenis tumpuan terlebih dahulu ya, jenis-jenis tumpuan. Ini jenis-jenis tumpuannya ya. Jadi yang pertama ada tumpuan roll. Tumpuan roll ini simbolnya adalah sebuah segitiga, kemudian ada lingkarannya ya. Lingkarannya nggak harus 2 ya. Ini bisa 3, bisa 1 gitu ya. Yang jelas bahwa ada segitiga dan ada lingkaran kecil di bawahnya. Kemudian yang ini adalah lantainya gitu ya ibaratnya. Nah, pada tumpuan roll ini dia hanya bisa menahan gaya dari arah vertikal ya, arah vertikal. Jadi dari Fy saja. Jadi ketika ada gaya arahnya horizontal, ya dia akan menggelinding gitu ya. Bayangkan ketika ada gaya dari belakang orang ini misalkan, nah itu kan dia akan maju. Jadi tidak bisa menahan gaya dari samping. Contoh lain misalkan kursi roda gitu ya. Nah kursi roda itu kan dia juga hanya bisa menahan beban dari atas. Tapi kalau misalkan kita geser ke samping, dia akan menggelinding ya, tidak bisa menahan. Kemudian tumpuan sendi. Nah ini simbolnya segitiga, nggak ada lingkarannya ya. Segitiga ini langsung menapak ke lantai. Tumpuan sendi ini bisa menahan 2 arah gaya, vertikal dan horizontal ya. Ya misalkan ini jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit itu kan bisa menahan gaya dari atas. Dari samping dia juga nggak bergerak ya. Kalau misalkan kita dorong itu dia nggak bergerak. Tapi dia tidak bisa menahan rotasi. Jadi masih bisa jungkat-jungkit gitu ya, masih bisa rotasi. Nah, kemudian yang terakhir tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit ini dia benar-benar fix gitu ya, nggak bisa gerak kemanapun. Ya, dia bisa menahan gaya dari vertikal, horizontal dan momen gaya atau torsi. Contohnya ranting pohon ini ya, dia nggak bisa bergerak sama sekali. Diputar pun nggak bisa ya. Contoh lain misalkan kalau misalkan teman-teman menanam besi di sebuah cor-coran gitu ya, dicor gitu, maka besinya nggak bisa diputar, dia juga bisa menahan arah dari atas, dari samping, maka itu tumpuan jepit. Itu jenis-jenis tumpuannya. Oke, kita akan langsung ke contoh kasusnya aja ya, contoh kasus sederhana. Ini, misalkan ini PPT. Nanti teman-teman bisa melihat contoh kasusnya di PPT kesetimbangan itu ya. Kita langsung ke contoh kasusnya untuk membuat persamaan ini ya. Oke. Nah ini adalah contoh gambar diagram benda bebas ya. Ini ada sebuah batang gitu ya. Ada sebuah batang. Ada tumpuan di ujung kanan dan kirinya. Di ujung kiri ini tumpuan sendi ya. Kalau dilihat dari bentuknya ini segitiga, tidak ada lingkarannya. Dia langsung menapak ke lantai. Jadi ini tumpuan sendi. Dan kalau kita ingat tumpuan sendi adalah tumpuan yang bisa menahan 2 arah gaya, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Kemudian satunya adalah tumpuan roll. Dilihat dari simbolnya ini ya, segitiga kemudian ada lingkaran-lingkarannya. Nah, tumpuan roll ini dia hanya bisa menahan gaya dari atas
ya. Makanya ini vertikal saja. Nah, diagram benda bebas itu menggambarkan semua gaya yang bekerja di sini, ya. Kalau sendi berarti kita gambarkan 2 gaya di sini. Kalau roll berarti 1 gaya. Nah, nanti kalau jepit berarti teman-teman gambarkan 3 gaya, yaitu vertikal, horizontal, dan momen gaya atau torsinya. Kemudian ini ada gaya eksternal dari luar sebesar F, ya. Ini juga kita gambarkan. Oke, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada sebuah permasalahan diminta untuk menggambarkan diagram benda bebasnya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Dibuat garis. Jadi yang awalnya gambar utuh gitu misalkan, gambar nyata kita buat gaya-gaya seperti ini. Nah, dari persoalan ini kita akan membuat sebuah persamaan ya, membuat persamaan. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma ma sama dengan 0, dan sigma mb sama dengan 0. Oke, pertama kita lihat yang sigma fx ya. Sigma fx sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya di sini yang bekerja pada arah sumbu x ya. Pada arah sumbu x itu berarti yang horizontal ya. Yang ke kanan dan ke kiri. Ini contohnya adalah RHA ya. Di contoh ini adalah RHA. Dan hanya 1. Kalau kita lihat tidak ada gaya lain yang bekerja secara horizontal selain RHA. Maka kita tulis di sini RHA sama dengan 0. Ya karena hanya 1 berarti nilai RHA sama dengan 0. Oke. Sigma fx selesai. Kemudian selanjutnya sigma fy. Sigma fy ini kita melihat gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu Y. Kalau kita lihat di sini berarti dia yang bekerja arahnya vertikal. Yang arahnya vertikal di sini ada RVA, kemudian RVB dan F. Kalau kita lihat di sini F itu arahnya ke bawah ya, karena dia anggap aja sebuah beban gitu. Nah, kemudian RVA dan RVB ini arahnya ke atas, ya karena dia menahan F ini. Jadi harus dilawan gitu ya supaya seimbang. Nah, secara horizontal, secara vertikal, kalau arahnya ke atas biasanya positif ya, kalau ke bawah biasanya negatif. Berarti kita tuliskan persamaannya RVA ya, yang ini RVA ini positif plus RVB ini juga positif. Nah, dikurangi atau negatif F ya, karena arahnya ke bawah sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita lihat dari persamaan sigma MA. Sigma MA itu maksudnya adalah kita melihat momen gaya ketika titik porosnya di titik A atau titik kita seperti dinamika rotasi kemarin ya, kita mencari torsi ketika porosnya di titik A. Nah, di sini kita lihat gaya-gaya yang bekerja dan dia memiliki jarak terhadap titik A. RHA ini jelas tidak karena dia tepat di titik A. Jadi R-nya pasti 0. Kemudian RVA ini juga tepat di titik A. Jadi R-nya pasti 0. Nah, sekarang kita lihat F dan RVB. F ini bisa ya, dia akan membuat sebuah torsi ya, karena dia memiliki jarak sebesar A. Kemudian RVB ini juga dia memiliki jarak sebesar L. Oke, maka kita fokus ke F dan RVB. Pertama F dulu. F ini searah jarum jam ya. F ini searah jarum jam kalau porosnya di A. Maka kalau searah jarum jam kita anggap dia positif ya. Positif F kali A. Nah, ini jarak F dan titik A. A kecil ya. Kemudian RVB. Ini kalau kita lihat ya, karena arahnya ke atas. Ini kalau muter gitu, dia arahnya perputaran berlawanan perputaran arah jarum jam. Jadi maka di sini RVB nilainya negatif. Jaraknya berapa dengan titik A? Jaraknya adalah sebesar L. Ya, hanya 2 ini ya. Berarti persamaan sigma MA adalah F kali A kemudian kurangi RVB kali L sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat momen gaya di B. Ini seperti kita melihat torsi. Sebentar ya.
tadi ya, kita sekarang lihat sigma MB. Sigma MB berarti kita anggap torsinya di titik B. Ketika titik pusatnya di titik B, nah kita lihat gaya-gaya yang bekerja dan dia punya jarak terhadap titik B. Yang pertama F dan RVA. F ini kalau kita lihat dia putarannya berlawanan arah jarum jam, jadi kita anggap negatif ya, di sini negatif. Jaraknya adalah B kecil. Jadi di sini persamaannya minus F kali B kecil sama dengan 0. Kemudian RVA. RVA ini kita lihat dia kalau kita putar searah jarum jam ya, searah jarum jam. Dan kita lihat jaraknya RVA dengan B adalah sebesar L. Maka di sini RVA kali L. Jadi persamaan momen gaya di B secara lengkap adalah RVA kali L dikurangi F kali B sama dengan 0. Oke, di sini sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada Pak, lanjut. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita coba akan membuat persamaan untuk kasus ini ya. Saya akan cropping dulu. Croppingnya di sini. Oke, kita coba kerjakan di sini ya. Oke, nah sekarang untuk kasus ini ya. Di sini ada sebuah batang, kemudian ada tumpuan A dan tumpuan B. Di mana tumpuan A ini di ujung ya, di ujung batang. Tapi tumpuan B ini ternyata sedikit tengah-tengah ya. Jadi enggak di ujung tapi sedikit tengah-tengah. Kemudian di sini ada gaya F tepat di ujung kanan batang tersebut. Oke, pertama kita akan menggambar diagram benda bebasnya. Diagram benda bebasnya karena di sini yang pertama adalah yang di titik A ini adalah tumpuan sendi. Jadi dia ada dua arah ya, dua arah gaya. Vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Nah, kalau kita lihat di sini arah RVA itu ke bawah. Ini disebabkan karena kalau kita lihat di sini ya, gaya F karena ini di ujung sebelah kanan, kemudian B-nya ini di tengah-tengah, maka ketika batang ini diberikan gaya F, ini kan seperti jungkat-jungkit itu ya. Maka si A, RVA ini, tumpuan A ini malah menahan gaya supaya tidak naik ke atas ya. Jadi dia arahnya ke bawah. Nah, kemudian di titik B ya dia tetap ya nahannya gaya dari atas. Jadi dia arahnya ke atas. Ya, semoga teman-teman nanti paham ya untuk menentukan gimana arah gayanya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan dari persoalan ini. Textbook ya. Pertama kita lihat dari fx dulu ya. Sigma fx. Sigmanya mana? Sigma di sini. Ada ya. Ya intinya sigma fx ya. Kita buat fx gitu aja sama dengan 0. Fx sama dengan 0, kita lihat gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu X. Berarti kita lihat yang secara horizontal ya. Di sini kalau kita lihat ternyata hanya ada RHA. Berarti nilai RHA sama dengan 0. Oke. Kemudian FY sama dengan 0. Kita lihat di sini, kalau FY berarti kita melihatnya gaya-gaya yang bekerja secara vertikal. Di sini ada RVA, RVB dan F ya. Kalau kita lihat di sini RVA-nya ke bawah berarti dia negatif.
negatif RVA. Kemudian RVB-nya ke atas berarti dia positif RVB. Kemudian F-nya ke bawah berarti dia negatif. F sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita buat sigma momen di titik A. MA sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja dan dia punya jarak terhadap titik A. Yang pertama ada RVB. RVB ini kalau kita lihat dia putarannya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Berarti dia negatif RVB dikali jaraknya. RVB dengan titik A adalah jaraknya A kecil ini ya, A kecil. Oke. Kemudian kita lihat yang F. F ini dia kalau kita lihat putarannya searah jarum jam ya, searah jarum jam. Maka positif F dikali, nah jaraknya di sini dengan titik A adalah A plus B kecil ya, A plus B kecil sama dengan 0. Nah, ini persamaan momen gaya di A. Nah, selanjutnya momen gaya di titik B. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja dan dia punya jarak terhadap titik B. Yang pertama adalah RVA ya. RVA ini kalau kita lihat dia arahnya ke bawah. Jadi putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi dia negatif RVA. Kemudian kalau kita lihat jaraknya RVA dengan titik B yaitu sebesar A kecil ini ya. Dikali A kecil. A kecil. Ya, kemudian satunya adalah F. F ini arahnya ke bawah. Kalau kita putar dia searah jarum jam. Kita anggap positif. Kemudian jaraknya terhadap titik B adalah B kecil. F kali B kecil. Sama dengan 0. Bentar, ini MB sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ini adalah persamaan dari persoalan ini ya. Ada sigma Fx, sigma Fy, sigma Ma, dan sigma Mb. Gitu ya. Jadi ini adalah cara membuat sebuah persamaan. Oke, kita akan coba contoh yang ada angkanya ya. Contoh yang ada angkanya. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini ada angkanya, kita coba mencari nilai RHA, RVA, RVB. Jadi ini ceritanya ada sebuah batang, kemudian ada dua tumpuan sendi dan tumpuan roll ya. Tumpuan sendi di titik A, tumpuan roll di titik B. Nah, kita diminta untuk mencari berapa nilai RHA, RVA, dan RVB. Ya, ketika kondisi dari sistem ini adalah setimbang. Oke, kita langsung mulai saja, coba kerjakan. Ini saya screenshot dulu, saya masukkan ke PowerPoint. Kalau seperti ini kita mulai dari sigma Fx dulu ya, karena kita akan mencari RHA. Sigma Fx. Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu X atau yang horizontal ini hanya satu ya. Jadi RHA sama dengan 0. Nah, karena hanya satu. Sudah ketemu ya nilai RHA sama dengan 0. Kemudian kita lihat
Di sini ada dua komponen di Sembuye yang kita belum tahu ya, kita belum tahu nilainya berapa. Nah, kalau kita belum tahu seperti ini, kita ketika menggunakan sigma FY nanti ya belum ketemu, tapi ya kita coba nggak apa-apa ya, FY. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja dan arahnya vertikal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang utama adalah RVA ya, dari kiri dulu, RVA. RVA ini arahnya ke atas, jadi dia positif, RVA. Kemudian RVB. RVB ini dia juga ke atas, jadi dia positif, plus RVB. Kemudian F1 ini ke bawah, jadi dia negatif. F1, F2 juga ke bawah, negatif F2, F3 juga ke bawah sama dengan 0. Coba masukkan angkanya. RVA belum diketahui, RVB juga belum, minus F1 nya 15, minus F2 nya 6, minus F3 nya 6 sama dengan 0. Berarti nilai RVA plus RVB itu sama dengan, ini pindah ruas jadinya positif semua ya. 15 tambah 6 tambah 6 berapa? 12 tambah 15, 27 ya. 27 kilo Newton ya. Oke, ketemu persamaan pertama. Oke, selanjutnya kita coba lihat. Coba kita lihat dari MA ya. Bebas sih, MA atau MB boleh, sama aja. Kita lihat dari MB sama dengan 0. Atau MA sama dengan 0, bebas. Oke, karena sudah terlanjur MB ya MB. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja dan dia punya jarak terhadap titik B. Yang pertama ada RVA, kemudian F1, F2 dan F3. Ada 4 ya. Oke. Kita lihat RVA dulu. RVA ini arahnya searah jarum jam ya. Jadi dia positif. RVA. Kemudian kalau kita lihat jaraknya, RVA dengan titik B adalah 3 plus 6. Berarti 6, 7, 8, 9 ya. 9. Kemudian kita lihat selanjutnya ke F1. F1 ini arahnya ke bawah. Jadi kalau kita putar dia berlawanan arah jarum jam. Ya negatif F1 kali jaraknya adalah 6 ya. 6. Kemudian F2 ini di sini kalau kita putar dia arahnya searah jarum jam, jadi dia positif. F2 kali jaraknya adalah 2 meter ya. Jarak F2 dengan titik B 2 meter ditambah ini juga positif ya, F3 ya. F3 nya positif. F3 kali 4 sama dengan 0. Kita hitung, berarti ini 9 RVA dikurangi 15 kali 6. 15 kali 6 tambah F2 nya 6 kali 2 tambah 6 kali 4 sama dengan 0. Jadi 9 RVA sama dengan, oke kita pindah ruaskan ya, ini berarti jadi positif. 15 kali 6 adalah 90 ya, 90. Kemudian yang positif ini jadi negatif. 6 kali 2 12. Ini positif juga jadi negatif. 6 kali 4 24 sama dengan 0. Jadi 9 RVA sama dengan berapa ini? Kok sama dengan 0? Udah nggak jadi 0 ini ya. Jadi 9 RVA sama dengan 90 kurangi 12 kurangi 24 berapa?
50 berapa? 36 54 ya. 54. Berarti RVA sama dengan berapa ini? 26 ya. 9 kali 6 54 ya. 9 kali 6 ya 54 6 kilonewton. Oke, RVA sudah ketemu. Nah, kita bisa mencari RVB dengan memasukkan nilai RVA ini ke persamaan pertama tadi. Misalkan ini ya. Nilai RVA kita masukkan 6 kilonewton plus RVB sama dengan 27 kilonewton. Jadi nilai RVB sama dengan 27 kurangi 6 berapa? 21 kilonewton. Oke, begitu ya. Jadi sudah ketemu semua. Jadi dalam keadaan setimbang ketika ada persoalan seperti ini ada sebuah batang, ada gaya 15 Newton, 6 kilonewton dan 6 kilonewton. Ini supaya seimbang nilai RVA harus 6 kilonewton dan nilai RVB itu harus 21 kilonewton. Nah, itu ya, itu contoh sederhana. Oke, sekarang contoh lain ya, contoh lain. Kita latihan contoh aja. Contoh lainnya yang ini. Oke, ini tidak ada tumpuannya ya. Jadi ini kita fokus ke katrol ini ya. Jadi nggak ada tumpuannya. Jadi permasalahannya adalah di sini adalah ada sebuah katrol di mana ada dua beban. Beban pertama adalah A senilai 5 kg, kemudian yang B senilai 3 kg. Kita diminta mencari gaya F yang bekerja pada benda B supaya kondisinya setimbang. Ya, anggap aja katrol licin dan masanya diabaikan. Jadi kita tidak menghitung katrolnya, tapi kita fokus ke bebannya. Oke, yang pertama A ini nilainya 3 kg dan A-nya 5 kg ya dan B-nya 3 kg. Kalau ini tanpa adanya F pasti ini enggak seimbang ya karena berat sebelah, berat A-nya. Jadi nanti akan jatuh ke A. Tapi karena ada gaya F yang menarik B ini jadi kondisinya bisa seimbang. Nah, pertanyaannya F ini nilainya berapa supaya kondisinya seimbang ya. Oke, kita coba selesaikan bareng-bareng. Masukkan di sini. Kita masukkan di sini, kemudian kita coba selesaikan ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, katrol seperti ini ya, ini kita biasanya bagi menjadi dua bagian. Bagian A dan B. Karena apa? Karena dengan katrol seperti ini tekanan di tali A ini dan tekanan di tali B ini sama. Jadi kita harus mengetahui tekanan talinya dulu. Ya, caranya bagaimana? Kita lihat tadi A tadi bobotnya 5 kg ya. Kita insert text box 5 kg. Ini arahnya ke bawah berarti. Insert shapes, ada nggak shapes? Pakai shapes di sini. Nah, dia. Ya, ini ke bawah 5 kg. Ini kalau dijadikan Newton berarti 5 kali 10 ya, sama dengan 50 Newton. 10 ini gaya gravitasi ya, M kali G. Karena beban di A ini 50 Newton, maka kita bisa mengetahui tegangan tali di sini sebesar
50 Newton juga. Tegangan tali di sini sebesar 50 Newton juga. Nah, ketika kita mengetahui tegangan tali di sebelah kiri ini, kita juga mengetahui tegangan tali di sebelah kanan karena tegangan talinya itu sama. Ya, so di sini ini juga 50 Newton. Oke. Nah, sekarang kita fokus untuk yang di B ya. Untuk beban yang di B. Nah, yang di B ini tadi bebannya adalah 3 kg ya. 3 kg. Jadi kalau dijadikan Newton dia sebesar 30 Newton. Ini kita arahkan ke bawah. Ini. Oke. 30 Newton. Nah, sekarang kita gambar diagram benda bebasnya ya supaya lebih jelas. Karena ini hanya satu titik ya, satu titik. Jadi kita gambarkan seperti anak panah gitu ya, seperti panah. Sumbu X dan sumbu Y. Ini yang vertikal. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita beri beban di sini 30 Newton, yang di ke bawah ini 30 Newton. Dan kita diminta untuk mencari F di sini. Dan ada tegangan tali sebesar 50 Newton. Pakai sips sini. Sebesar 50 Newton. Ini ya. Kemudian di sini ada sudut sebesar alfa ya. Alfa. Ini kita anggap alfa gitu aja ya. Alfa. Oke. Gimana cara mencari nilai F ketika sudah diketahui kondisinya seperti ini? Oke, pertama kita akan evaluasi menggunakan sumbu X terlebih dahulu. Samaan Fx sama dengan 0. Insert Fx sama dengan 0. Kita lihat Fx itu berarti yang horizontal ya, yang horizontal. Dimana di sini ada F yang ke kanan itu biasanya positif, berarti kita tulis F. Kemudian yang ke kiri ini negatif ya, negatif. Nah, negatifnya ini karena ini diketahui 50 Newton, kemudian di sini ada alfa, maka nilai apa ya yang arahnya ke kiri ini adalah nilainya 50. Karena yang diketahui sudut alfanya di sini, ini kita menggunakan cos atau sin. Sin ya. Sin alfa sama dengan 0. Nilai F sama dengan 50 sin alfa. Oke, kita punya persamaan pertama, F sama dengan 50 sin alfa. Ini kita belum bisa selesaikan. Nah, sekarang kita coba lihat dari persamaan Fy. Fy. Ya, karena memang hanya ada dua persamaan ini. Fy sama dengan 0. Kita lihat di sini ke bawah ada 30 Newton. Berarti di sini minus 30 ya. Minus 30. Ke atasnya ini berapa? Nah, ke atasnya ini karena di sini diketahui 50 Newton. Maka supaya arahnya menjadi ke atas 50 Newton ini kita koskan ya. Kita koskan dengan sudutnya. Jadi tambah ya karena ke atas plus 50 cos alfa ya, cos alfa sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai cos alfanya nanti. Nilai minus ini kita pindah, berarti 50 cos alfa sama dengan 30. Kemudian cos alfa sama dengan
berapa ini? 30/50 ya, 30 atau 3/5. Alfa sama dengan, nah ini berapa nih alfanya berarti? Teman-teman kalau di kalkulator ya, yang punya kalkulator saintifik itu biasanya ada cos -1 gitu ya. Nah itu bisa digunakan untuk mencari sudutnya. Ini kalau teman-teman cari pasti nanti nilainya 53 derajat ya. derajat itu aja ya. 53 derajat. Berarti kita sudah ketahui bahwa nilai sudut alfa di sini adalah sebesar 53 derajat. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari nilai F tadi, karena nilai F tadi kan F sama dengan 50 sin alfa ya. Alfanya sudah diketahui, kita hitung coba. F sama dengan 50 sin 53 derajat ya. Berapa nilai F sama dengan? Nah, ini kalau teman-teman hitung mungkin hasilnya sekitar 1, berapa? Bukan. Sin 53 itu berapa? Sin 53 itu 4/5 ya. Kalau tidak salah 4/5. 50 di 4/5. F sama dengan 40 ya, 40 kilonewton. Nah, ini sudah ketahuan nilai F-nya. Berarti dalam keadaan seimbang ya, sistem katrol di sini, supaya dalam posisi seimbang nilai F ini harus sebesar 40 kilonewton ya. Oke, begitu ya. Kemudian ini masih ada satu contoh lagi ya. Nanti coba teman-teman coba kerjakan dulu ya. Silahkan diskusikan dulu. Ini bukan tugas tapi coba buat latihan. Nah, nanti minggu depan kita diskusikan ya hasilnya seperti apa.